never slow up, no I don't take shit, I got no love. Strategi naturalisasi dari PSSI selaku induk sepak bola tertinggi Indonesia mendapatkan perhatian dunia internasional. Perhatian tersebut dilakukan oleh media Jepang, Football Tribe Japan. Football Tribe Japan menyoroti strategi naturalisasi yang ditempuh oleh PSSI. Apalagi timnas Indonesia sendiri bakal bertanding di Piala Asia 2023. Jepang sendiri diketahui satu grup dengan timnas Indonesia pada ajang tersebut. Jepang bakal gabung dengan Irak, Vietnam, dan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tak hanya Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga dihadapkan turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia bakal bertanding sejak ronde pertama pada Oktober 2023. Menurut media tersebut, strategi naturalisasi yang dipakai oleh PSSI patut diwaspadai. Jika berhasil, media tersebut memprediksi timnas Indonesia bakal jadi kekuatan baru di benua Asia. Apalagi Shin Tae-yong telah sukses mengangkat derajat timnas Indonesia di kancah sepak bola saat ini. Berdasarkan rumor dari sejumlah media lokal, PSSI bakal mengincar 6 nama pemain diaspora untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Kebetulan 6 pemain tersebut saat ini sedang berkarier di benua Eropa. Ke-6 pemain yang disebut oleh Football Tribe Japan adalah bek Venezia, Jay Itzes, Tom Haye, Mees Hilgers, Ilyas Alhaf, Ragnar Oratmangoen, bahkan ada nama Emil Audero. Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia, dan PSSI yang berencana memperkuat timnas Indonesia melalui strategi naturalisasi, sudah mengincar mereka sejak lama, tulis Football Tribe Japan. Jika naturalisasi mereka terwujud, diharapkan mereka akan menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Lanjut dalam laporan mereka. Media tersebut mengingatkan kepada timnas Jepang untuk tidak meremehkan skuad Garuda sedikitpun saat berjumpa di Piala Asia 2023. Pasalnya, timnas Indonesia memiliki bakat besar dalam setiap pemain asuhan Shin Tae-yong tersebut. Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak di babak penyisihan grup Piala Asia yang akan digelar di Qatar awal tahun depan, jelas Football Tribe Japan. Indonesia berada di peringkat 150 peringkat FIFA dan terbawah grup, tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit, tutup laporan Football Tribe Japan. Media tersebut juga menjelaskan bahwa mayoritas pemain diaspora yang dibidik oleh PSSI berasal dari Belanda. Tentu, hal ini disebabkan karena akar sejarah panjang antara kedua negara. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada nama-nama seperti Robin van Persie, Roy Makaay, John Heitinga, Nigel de Jong, dan Giovanni van Bronckhorst. Di tubuh skuad timnas Indonesia sendiri juga ada nama-nama pemain dari Belanda. Ada nama Stefano Lillipali, Mark Klok, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Sandy Walsh. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan bersedia membantu pemain Tottenham Hotspur U18, Gabriel Hanwilhoff-King, mengurus proses naturalisasi. Gabriel Hanwilhoff-King diketahui tidak mempunyai paspor Indonesia. Maka dari itu, Gabriel Hanwilhoff-King harus melewati rangkaian naturalisasi untuk bisa berseragam merah putih. Gabriel Hanwilhoff-King sejatinya masuk dalam daftar pemain diaspora yang diproyeksikan memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Dan kalau masalah individu yang lain saya tidak bisa komen, kata Erick Thohir dalam sesi jumpa pers, Rabu, 2 Agustus 2023. Kalau memang merah putih, datang ke sini, naturalisasi bisa kita urus. Asal hatinya mau main di sini, sambung pria kelahiran Jakarta tersebut. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengakui bahwa Gabriel Hanwilhoff-King tidak mempunyai paspor Indonesia. Yang enggak memiliki paspor sebenarnya masih bisa, ucap Dito Aryo Tejo. Tapi pasti ada perhitungan apakah memungkinkan paspornya jadi atau enggak. Jadi yang penting database udah ada. Dan prinsipnya yang udah masuk database itu bersedia untuk bikin paspor juga, sambung Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2023.
Jika memang Gabriel Hanwilhoff-King tidak bisa tampil di Piala Dunia U17 2023, potensi untuk memperkuat timnas kelompok umur lainnya terbuka. Piala Dunia U17 2023 sendiri mulai bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Jadi mungkin kalau tidak bisa dipakai untuk U17 sekarang. Tetap kita bina juga, tutur Dito Aryotejo. Sebelumnya, Dito Aryotejo menyebutkan bahwa terdapat 30 pemain diaspora yang dikirimkan ke PSSI. Terdapat sejumlah nama yang sudah dipanggil ke timnas U17 Indonesia, akan tetapi terpaksa dipulangkan karena tidak memenuhi standar. Mereka adalah Eren Nathan Ang, Staffan Kabiel Horrito, Mahesa Ekayanto, dan Magrit Augusta. Kini ada 4 pemain diaspora masuk dalam daftar 34 pemain timnas U17 Indonesia untuk menjalani uji coba di Bali, yaitu Eren Liam Suitela, Welber Jardim, Igor Arumbumi Sanders, dan Altaf Fawazhan. Dito Aryotejo menyerahkan sepenuhnya pemilihan pemain kepada Bima Sakti. Udah diseleksikan. Kita hanya menunggu hasil dari pemilihan coachnya, itu wilayahnya pelatihlah, ujar mantan CEO Rans Nusantara FC tersebut. Yang penting kita sebagai Kemenpora sudah mengumpulkan database yang potensi udah kita serahkan, tutupnya. Timnas Indonesia U17 telah melakukan laga uji coba lawan Barcelona Juvenil. Dalam laga tersebut, skuad Garuda Muda kalah dengan skor cukup telal 0-3. Menanggapi hal ini, pelatih asal Jerman, Frank Wormuth, dikabarkan hasil laga tersebut akan dijadikan ajang untuk membaca kekuatan skuad Garuda Muda. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti. Frank bilang organisasi ini bagus, tadi siang kita ngobrol beberapa, katanya dia mau lihat pemain kita kemampuannya bagaimana, tidak bisa dia orang Jerman bawa metode Jerman, ujar Bima Sakti, dikutip dari laman Instagram Garuda Victors, Jumat, 4 Agustus 2023. Selain itu, sosok yang saat ini menjadi konsultan timnas Indonesia U17 tersebut sedang membaca karakter dari tiap pemain. Frank Wormuth, harus tahu karakter pemain kita dan tadi dia bilang kita punya kemampuan untuk counter attack, tinggal di mana dan siapa yang melakukan, lanjut Bima Sakti. Timnas Indonesia U17 dipastikan akan berlaga dalam ajang bergengsi Piala Dunia U17, setelah resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah. Dalam rangka menyambut hal tersebut, PSSI telah melakukan berbagai persiapan seperti seleksi di berbagai daerah, dan menunjuk Frank Wormuth untuk mendampingi pelatih Bima Sakti. Angin segar datang dari Timnas Indonesia, karena PSSI tengah mengupayakan naturalisasi pemain baru. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengumumkan kabar tersebut melalui akun Instagram pribadinya belum lama ini. Proses naturalisasi pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia sedang dijalankan dan menjadi sorotan publik. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memang sedang menghadapi jadwal yang padat hingga awal tahun 2024 mendatang. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan memulai berlaga pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang mana, Timnas Indonesia akan bersua dengan Brunei Darussalam pada babak pertama. Laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar dalam 2 laga secara kandang tandang. Jika berhasil menang, nantinya Garuda akan melaju ke babak kedua. Pada babak kedua nanti, Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Kemudian, Timnas Indonesia juga akan berlaga ke ajang Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pada ajang ini, tim asuhan Shin Tae-yong ditargetkan untuk lolos dari fase grup. Atas padatnya agenda penting yang akan dilakoni Timnas Indonesia, membuat Garuda membutuhkan banyak pemain berkualitas. Salah satu upaya untuk menemukannya adalah dengan melakukan naturalisasi. Setelah berhasil menaturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk pada awal Juni lalu, tampaknya PSSI tak akan berpuas diri. PSSI pun mengisyaratkan bahwa proses naturalisasi pemain saat ini sedang berlangsung. Hal itu diungkapkan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga saat menjawab pertanyaan warganet di media sosial. Beberapa lagi diproses, ujar Arya Sinulinga saat ditanya oleh warganet, yang dikutip dari Bola Sport, Selasa, 2 Agustus 2023. Lebih lanjut,
Arya Sinulinga menjelaskan bahwa saat ini PSSI bekerja dalam senyap.